Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Putri Fadianti dari kelas non-reguler semester 4 mahasiswi Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon dengan MPM 2022001018. Di sini saya ingin menjelaskan materi budaya organisasi. Yang pertama, ada pengertian dari budaya organisasi. Budaya organisasi adalah seperangkat keyakinan dan sikap yang berkembang dan diyakini oleh anggota. Sistem keyakinan dan sikap tersebut membedakan organisasi tersebut dari organisasi lainnya. Budaya sendiri adalah kumpulan pemahaman penting yang berkembang, diyakini dan diterapkan oleh suatu kelompok. Sementara itu, organisasi adalah kelompok orang dari berbagai latar belakang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Budaya organisasi menurut para ahli. Yang pertama dari Sein, budaya organisasi adalah kumpulan keyakinan dan norma yang melekat dan tidak sadar yang diterima oleh anggota yang mengarahkan perilakunya dan memberikan dasar untuk pemahaman yang sama dari dunia mereka. Yang kedua, menurut Dill dan Kennedy, budaya organisasi adalah sistem nilai yang melekat pada suatu organisasi yang memberikan dasar untuk perilaku anggotanya dan menentukan cara merespon lingkungannya. Mereka juga menyatakan bahwa budaya organisasi dapat mempengaruhi tingkah laku individu, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Menurut Robbins and Judge, budaya organisasi adalah sekumpulan nilai, keyakinan, norma, dan custom yang diterima oleh anggota yang mengarahkan perilakunya. Selanjutnya ada aspek-aspek budaya organisasi. Yang pertama ada nilai inti. Prinsip dasar atau kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh organisasi, mencerminkan apa yang dianggap penting dan menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan perilaku di dalam perusahaan. Contohnya, nilai-nilai inti ini termasuk kejujuran, kerjasama, inovasi, integritas, keberagaman, atau pelayanan pelanggan. Yang kedua, ada norma. Norma-norma ini adalah aturan etika atau perilaku yang diharapkan dalam organisasi, membentuk bagaimana orang berinteraksi, bekerja sama, dan menyelesaikan tugas di dalam perusahaan. Norma-norma ini juga dapat berkaitan dengan komunikasi, kerja tim, penyelesaian konflik, dan tanggung jawab individu. Yang ketiga, ada simbol-simbol, yaitu representasi visual atau ritual yang mencerminkan budaya organisasi. Dapat berupa logo perusahaan, slogan, acara atau kegiatan khusus, atau bahkan desain ruang kerja. Simbol-simbol ini memiliki makna dan nilai tersendiri bagi anggota organisasi dan sering digunakan untuk memperkuat identitas dan kesatuan di dalam perusahaan. Selanjutnya ada karakteristik utama dari budaya organisasi. Yang pertama ada inovasi dan pengambilan resiko. Yang kedua memperhatikan detail. Ketiga orientasi pada hasil, orientasi pada orang, dan orientasi pada tim. Selanjutnya keagresifan dan stabilitas. 3 tingkat budaya organisasi. Yang pertama, budaya organisasi yang tampak atau visible, cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruang kantor. Budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, itu contohnya disiplin dan makna prestasi. Tingkat yang terakhir itu ada keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi. Adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. Jenis budaya organisasi. Yang pertama budaya organisasi yang klasik. Budaya organisasi yang klasik adalah jenis yang mengutamakan struktur, aturan, dan prosedur yang jelas. Dalam budaya ini lebih mengutamakan pada ketertiban dan kedisiplinan, serta penerapan prosedur yang jelas dan teratur. Yang kedua, budaya organisasi yang bertanggung jawab. Jenis yang mengutamakan tanggung jawab dan profesionalisme. Dalam budaya ini menekankan pada pentingnya tanggung jawab individu dalam mencapai tujuan. Ketiga, budaya organisasi yang kreatif. Jenis yang mengutamakan inovasi dan kreativitas, memberikan ruang bagi karyawan juga untuk bereksplorasi dan mengembangkan ide-ide baru. Yang keempat ada budaya organisasi yang humanis. Budaya organisasi yang humanis ini jenis yang mengutamakan kebutuhan anggota dan lingkungan kerja yang positif. Nah, dalam budaya ini memberikan perhatian yang besar pada kesejahteraan anggota dan terciptanya lingkungan organisasi yang aman dan sejahtera.
Yang kelima ada budaya organisasi yang performance oriented. Budaya organisasi yang performance and oriented adalah jenis budaya organisasi yang mengutamakan hasil dan kinerja. Dalam budaya ini, organisasi menekankan pada pentingnya mencapai hasil yang optimal dalam menjalankan tugas. Yang keenam ada budaya organisasi yang berbasis pasar. Jenis yang mengutamakan kepuasan pelanggan dan orientasi pada pasar. Dalam budaya ini menekankan pentingnya pemahaman dan memenuhi kebutuhan pelanggan serta melakukan inovasi produk dan jasa untuk memenangkan persaingan di pasar. Yang ketujuh ada budaya organisasi yang berbasis kepemimpinan. Jenis yang mengutamakan pemimpin yang efektif dan komunikasi yang baik. Menekankan pada pentingnya pemimpin yang dapat memberikan arahan yang jelas dan komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan. Berikut ada contoh-contoh dari perusahaan yang terkenal yang berhasil membangun budaya organisasi yang kuat. Contohnya ada Google, Zappos, dan Netflix. Di Google ini budaya kerja yang terbuka dan kolaboratif, di mana karyawan tuh didorong untuk memiliki berbagai ide, mengambil resiko, dan menciptakan produk dan layanan yang mengubah dunia. Di Zappos ini budaya organisasi yang inklusif dan transparan. Jadi setiap karyawan ini ngerasa dihargain dan didorong untuk selalu berkontribusi terhadap kesuksesan perusahaan. Yang ketiga ada Netflix. Netflix juga dikenal karena budaya freedom and responsibility. Perusahaan ini memberikan kebebasan untuk karyawan dalam mengambil keputusan dan tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.